Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Belajar memperbaiki pengobatan. Xiao Yan meninggalkan ruang pertemuan dan kembali ke kamarnya untuk membuat beberapa persiapan terakhir untuk memperbaiki obat penyembuh. Setelah dia selesai dengan persiapannya, dia diam-diam menyelinap kembali ke guanya yang terpencil, yang sebelumnya dia latih. Seperti yang dikatakan Yao Lao sebelumnya, penting untuk tidak diganggu selama proses perbaikan obat dan mengingat jumlah anggota klan yang banyak, ini akan sulit dilakukan di rumah. Jika kebetulan sesuatu, seperti tawar-menawar Xiao Yu padanya, terjadi, Xiao Yan tidak akan dapat sepenuhnya menanggung konsekuensinya. Dengan diam-diam melangkah ke dalam gua, Xiao Yan sangat ingin memulai, jadi dia dengan cepat mengeluarkan cincin penyimpanan dari dadanya dan mendorong aliran douki ke dalamnya. Cincin merah muda memancarkan kilatan cahaya sebelum kuali obat merah sepanjang sekitar setengah meter muncul di dalam gua. Seluruh kuali obat berwarna merah tua dan mengeluarkan sedikit cahaya. Ada dua kepala ular yang tampak jahat yang diukir di bawah kuali, rahangnya yang menganga membentuk dua rongga yang terhubung agar udara bisa masuk ke dalam kuali. Saat kedua rongga itu melilit dan meluas ke dalam kuali, diameternya semakin mengecil. Jika seseorang mencoba untuk melihat ke dalam, mereka hampir tidak dapat melihat apapun. Di puncak kuali obat adalah tutup kuali merah tua yang ditempa dalam bentuk ular raksasa. Selain tutupnya, juga terdapat lubang khusus untuk memasukkan bahan. Bagian atas tutup kuali dikotori dengan banyak lubang halus yang dibuat oleh ice silver. Ini memiliki efek menghilangkan panas untuk mencegah panas berlebih menumpuk, yang dapat menyebabkan ledakan. Di satu sisi, sebuah layar transparan dari es esensi dipasang di bagian tengah kuali obat sehingga seluruh proses pemurnian dapat dilihat dengan jelas oleh sang alkemis. Kuali di permukaannya diukir dengan bentuk binatang iblis liar-liar yang sepertinya hampir melompat dari kuali. Mengamati penampilan cantik kuali obat, Xiao Yan menganggukkan kepalanya puas. Xiao Yan mengusap cincin hitam kuno itu, dan Yao Lao muncul dengan kilatan cahaya. Ini kuali dengan dua saluran keluar. Untuk seorang alkemis amatir sepertimu, itu tidak buruk sama sekali, kata Yao Lao acuh tak acuh saat dia melirik ke arah lubang ular di kuali obat merah tua. Kuali dengan dua saluran keluar? Mendengar istilah yang tidak biasa, mata Xiao Yan berkedip saat dia memandang dengan ragu. Kuali obat juga memiliki tingkatannya sendiri. Semakin banyak saluran keluar untuk api yang dimiliki tungku kuali, semakin tinggi tingkat kuali obat dan karenanya semakin langka. Jangan berasumsi bahwa seseorang dapat membuat beberapa lubang secara acak untuk menambahkan beberapa lubang lainnya. Orang luar bahkan tidak memiliki petunjuk untuk memahami misteri gerai ini. Outlet adalah inti dari kuali obat, dan membutuhkan ketelitian ekstrim untuk memolesnya hingga sempurna. Jika salah satunya dibuat dengan kesalahan sekecil apapun, seluruh kuali obat akan dianggap sampah. Dengan demikian, semakin banyak outlet yang dimiliki kuali obat, semakin baik efek tambahan untuk alkemis saat memurnikan. Tentu saja, jika Anda ingin mengontrol banyak saluran, Anda memerlukan persepsi jiwa yang sangat tinggi. Bagi Anda saat ini, mengontrol dua titik api sudah menjadi batasnya. Yao Lao tertawa saat menjelaskan. Untuk seorang alkemis, pentingnya kuali obat yang baik sama dengan pentingnya pedang bagi seorang pejuang. Memberikan anggukan yang hampir tak terlihat, Xiao Yan menatap kuali besar di depannya dan bertanya dengan sedikit kosong, sekarang apa yang harus saya lakukan? Untuk saat ini akan lebih baik jika kamu membiasakan diri dengan kuali obat. Tekan satu tangan ke stop kontak, lalu bangunkan douki di dalam diri Anda dan salurkan ke dalam. Yao Lao duduk bersila di dalam gua saat dia mengarahkan Xiao Yan. Mengangguk, Xiao Yan meletakkan tangannya di stop kontak dan perlahan menutup matanya. Di dalam tubuhnya, ki yang berputar, redup dan kekuningan sedikit berdesir. Temaram, douki kuning menggelembung untai demi helai, akibatnya membuat telapak tangannya bersinar dengan cahaya kuning. Setelah douki yang redup dan kuning itu mencapai telapak tangannya, itu tumbuh diam. Kemudian, seolah-olah telah menghadapi tarikan gravitasi yang tiba-tiba dan kuat, tiba-tiba benda itu keluar dari tangannya dan masuk ke saluran keluar, mengebor ke dalam kuali obat. Ada suara teredam, lalu setelah redup,
Ki kuning telah ditransfer melalui outlet api dan tiba-tiba berubah menjadi esensi api kuning yang redup. Di dalam kuali obat, itu berkedip dan menyala. Fakta bahwa telapak tangannya tiba-tiba mengeluarkan api, membuat Xiao Yan khawatir dan hampir membuatnya secara refleks menarik tangannya. Namun, setelah merasakan telapak tangannya dingin, rasa paniknya berkurang drastis. Lumayan. Pada percobaan pertama Anda sudah berhasil menghasilkan api. Mengamati api yang bergolak di dalam kuali obat, Yao Lao mengangguk dan berkata dengan suara rendah, api yang kamu kumpulkan kali ini sebenarnya bukanlah api yang memurnikan. Sekarang kamu harus berkonsentrasi untuk mengendalikan jejak elemen kayu di dalam tubuhmu dan menuangkannya ke dalam kuali obat. Xiao Yan menurutinya dengan menutup kedua mata. Sedikit demi sedikit, pikirannya terfokus saat persepsi spiritualnya yang luar biasa terus-menerus memindai tubuhnya untuk menemukan jejak cahaya dari elemen kayu. Setelah lebih dari 10 menit, Xiao Yan akhirnya menemukan elemen kayu di tubuhnya untuk pertama kalinya. Dia menghela nafas lega saat dia membuka matanya. Menemukannya? Melihat Xiao Yan membuka matanya, Yao Lao bertanya dengan heran. Saat yang pertama menganggukkan kepalanya, Yao Lao tidak bisa membantu tetapi dalam hati memuji Xiao Yan. Ketika Yao Lao pertama kali menemukan elemen kayu di tubuhnya, butuh waktu hampir setengah jam. Dari sini dapat dilihat seberapa kuat persepsi spiritual Xiao Yan. Xiao Yan mengulurkan satu jari untuk menekan dengan ringan ke saluran keluar api lainnya. Sedikit demi sedikit, aliran ki hijau yang sangat lemah mengalir masuk. Sama seperti ki hijau memasuki kuali obat, nyala kuning muda di dalamnya tiba-tiba menjadi tenang, seolah-olah ada reaksi kimia. Pada saat ini, meskipun Xiao Yan belum bisa mengendalikan nyala api, dia bisa merasakan bahwa kegilaan di dalam nyala api telah dijinakkan oleh elemen kayu. Selain itu, karena prinsip bahwa kayu melahirkan api, maka nyala api saat ini jauh lebih terkontrol dan akan bertahan lebih lama dari sebelumnya. Bagus. Puas, Yao Lao menganggukkan kepalanya saat dia mengulurkan jari untuk menyentuh dahi Xiao Yan, mentransfer informasi langsung ke kepala Xiao Yan. Ini adalah formula obat penyembuh saya sendiri, Anda bisa menggunakannya untuk latihan. Saya akan memandu Anda saat saya memperingatkan Anda tentang suhu nyala api dan komposisi bahan medis yang harus dimurnikan. Xiao Yan menyipitkan mata saat dia memproses informasi baru di kepalanya saat dia sedikit memiringkan kepalanya untuk mengakui. Bubuk pembekuan darah, 1 batang rumput pembeku darah, 1 buah hidup, 2 bunga poppy. Setelah Xiao Yan berkomitmen untuk mengingat jumlah masing-masing bahan alkimia yang dibutuhkan, persepsi spiritualnya secara bertahap disalurkan ke kuali obat saat dia dengan rajin mencoba mengendalikan nyala api ringan. Membuat gerakan menjentikan dengan jarinya di atas ring, tangkai merah tua dari blood clotting grass muncul di telapak tangannya. Beberapa saat kemudian, Xiao Yan melemparkan batang itu ke perut ular yang terukir di puncak kuali. Setelah rumput pembekuan darah dilemparkan, Xiao Yan tidak mengendalikan nyala api tepat waktu. Api hanya menyala ke atas dan dalam sekejap mata, batang rumput pembeku darah berubah menjadi tumpukan abu dan mekanisme unik kuali mengeluarkannya dari kuali. Melihat kegagalan pertama ini, Xiao Yan tertawa dengan sedikit malu. Terus, Kata Yao Lao acuh tak acuh. Menelan seteguk air liur, Xiao Yan sekali lagi melemparkan sebatang rumput pembekuan darah. Kali ini, rumput pembekuan darah bertahan di dalam api untuk sementara waktu tetapi seperti sebelumnya, itu berubah menjadi tumpukan abu. Suhunya terlalu tinggi. Xiao Yan menyika keringatnya. Sekarang dia secara pribadi mencoba memperbaiki pil, Xiao Yan akhirnya menyadari bahwa jenis pekerjaan ini, seperti yang diharapkan, tidak dapat dengan mudah diselesaikan oleh sembarang orang. Setelah terus-menerus membakar seluruh 20 batang rumput pembekuan darah, dengan sedikit kesulitan, Xiao Yan akhirnya memiliki pemahaman tentang suhu yang paling cocok untuk rumput pembekuan darah. Sekali lagi melemparkan tangkai rumput pembekuan darah, ekspresi Xiao Yan menjadi khusyuk saat persepsi spiritualnya dengan tegas menekan suhu nyala api. Matanya melewati es esensi dan tak tergoyahkan terpaku pada batang rumput pembekuan darah yang tergantung di dalam nyala api. Nyala api mendidih selama beberapa waktu dan rumput pembekuan darah akhirnya mulai melepaskan lapisan kulitnya dan jus yang terkumpul di dalam daunnya secara bertahap mulai menguap menjadi bintik-bintik bubuk putih samar. Inti dari blood clotting grass akhirnya berhasil disempurnakan oleh Greenhorn ini, Xiao Yan. Silakan pergi ke
Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.